Batik Girilayu tidak lepas dari sejarah perjuangan dari seorang tokoh pejuang kemerdekaan, yaitu Raden Mas Said atau Sambernyo, yang sekarang beliau dimakamkan di Desa Girilayu, tepatnya di Gunung Mengaten. Bermula dari beliau itu batik Girilayu mulai dikenal. Literasi mengatakan bahwa batik itu dulunya adalah sebuah karya kain yang ada di kerajaan, di dalam keraton. Itu akhirnya batik mulai masuk. Kenapa? Karena penjaga pertama kali yang menjaga makam beliau itu di Girilayu itu adalah orang-orang abdi dalam keraton. Nah, kebetulan abdi dalam keraton itu sendiri adalah ibunya kebanyakan pembatik. Pada saat itu pembatik keratonnya. Sehingga tugasnya ke sini bersama dengan keluarga ke Desa Girilayu, pada akhirnya lingkungan masyarakat Desa Girilayu, terutama hampir mayoritas 99% itu adalah kaum wanita, ibu-ibu, akhirnya tertular batik ini sendiri. Pada awalnya mungkin hanya suruh membantu membatik. Ada inisiatif dari pihak keraton ini untuk mendidik atau ngajari di masyarakat Girilayu. Lah mulai dari situlah pengrajin batik Girilayu muncul. Nah, itu tentang batik itu sendiri. Dan batik itu sendiri adalah batik-batik yang memang batik tradisional. Jadi batik-batik yang memang motifnya adalah motif-motif yang memiliki nilai filosofi. Karena batik itu memang digunakan oleh kaum bangsawan pada saat itu. Image atau apa yang ada dalam benak generasi sepuh dulu, leluhur kita itu, membatik itu satu hal yang membanggakan. Kenapa? Tidak semua orang bisa mampu membatik pertama. Yang kedua, tidak semua orang dipercaya oleh raja pada saat itu. Kalau kita lihat batik tulis itu seluruhnya seluruh Nusantara, Mas. Bahkan sampai Asia Tenggara itu semuanya ada batik. Cuma khusus batik Indonesia dan khususnya lagi Solo, lebih khusus Girilayu, itu memang kalau sepintas kita melihat karya batik tulis tradisional mungkin dari Solo, Wonogiri, Sragen, itu mirip-mirip sama. Nah, itu bedanya di mana? Bedanya di batik Girilayu itu, pertama, motif selalu mengambil motif pakem. Jadi motif-motif tradisional yang sejak turun-temurun tadi kami sampaikan itu adalah selalu dibuat di dalam karya batiknya. Itu yang pertama tentang motif. Yang kedua juga dengan motif. Batik Girilayu itu memiliki khasnya di dalam pengerjaannya juga. Tidak bisa batik Girilayu, batik tulis tradisional Girilayu itu dibuat dengan kita berorientasi pada waktu. Hari ini batik, besok jadi, tidak bisa. Karena sesuai dengan motif yang dimunculkan dalam ornamen batik itu apa. Semakin batik Girilayu itu semakin rumit, semakin kecil-kecil batiknya, handmade-nya kecil-kecil itu juga semakin lama. Bahkan sampai satu kain batik harus menyelesaikan waktu hampir 5-6 bulan. Kenapa? Karena pengrajin kami, terutama yang sudah generasi sepuh ya, itu detail, Mas. Detail sekali. Karena setiap prakta atau bentuk garis yang ada di dalam batik itu semuanya mengandung nilai filosofi, sehingga tidak sembarangan harus coret-coret seperti kontemporer, asal image masuk di dalam benak kita, keluar jadi karya, enggak. Jadi setiap goresan dengan motifnya apa itu mengandung nilai filosofi. Motifnya itu Tumtum, Wahyu Kuncoro dan lain sebagainya itu sudah jelas di situ. Jadi motifnya tidak lepas tanpa ada nama, dan namanya itu sudah dikenal sejak zaman dulu. Dan itu selalu dipertahankan. Nah, cuma memang sedikit demi sedikit ada goresan-goresan yang ada penggabungan-penggabungan, sehingga nanti ada model-model motif-motif batik yang mungkin nanti mengikuti ciri khas Girilayu serta kearifan Desa Girilayu sendiri. Ya. Seperti motif yang saya pakai ini, motif asli di sini, karena stilasi dan deformasi ragam hiasnya gambarannya ini adalah gambaran-gambaran yang ada di sini. Ada di bidang budaya religiusnya, ini ada semacam gambar
monumen yang ada di makam Raden Mas Said sebagai pembawa tradisi batik Gegelayu. Kemudian kekayaan daerah seperti buah-buahan di desa, ada manggis, ada duku gitu. Antara 350 sampai 2 juta kita masukkan kisaran 1 juta lah. Dalam satu kelompok per bulannya 10 potong kan berarti 10 juta. 10 juta kalau kita yang aktif 12 kelompok katakan kan tinggal ngalikan 10. Berarti kan 120 juta. Itu. Jadi itu mungkin mungkin bisa menjadi tren yang flat, yang biasa dapat itu terus, tapi kadang juga menurun, bahkan kadang-kadang juga naik. Apalagi tapi kondisi-kondisi di masa pandemi ini sungguhnya nggak ada pengaruh karena konsumen kan datang kan gitu. Jadi ya itu kisaran sekitar 120 untuk 12 kelompok ini. Sama harapannya untuk menangkap harapan pengrajin batik Gegelayu, walaupun memang kami karena ini budaya tidak secepat orang bisnis, maka kami pendekatannya kan human, kemanusiaannya, sehingga pelan-pelan harapan kami ini budayanya tetap dipertahankan, tapi kesejahteraan masyarakatnya akan tercapai, dimulai dari kesejahteraan pengrajin dan nantinya itu terintegrasi kesejahteraan bagi masyarakat luas, karena batik Gegelayu selain menjadi budaya batik juga pengrajin batik. Nanti akan saya buat rencana sama teman-teman itu adalah budaya wisata edukasi batik.